Di episode kali ini, saya ingin berbagi kisah inspiratif seorang pengusaha daerah dari Bantul yang sukses berjualan di luar negeri. Tebak berapa omsetnya per hari? 2,5 miliar lebih. Jualan apa? Jualan panci. Yang bener. Beneran, bukan hoax. Yang lebih hebatnya lagi, model bisnis beliau adalah dropshipping. Jadi setiap kali ada orderan, tim beliau tinggal memforward orderan tersebut ke supplier yang akan mengirimkan barang tersebut ke pembelinya. Gak perlu repot-repot memproduksi sendiri atau mengurusi masalah logistik. Mau tahu gimana ceritanya? Sebelum saya membahas lebih lanjut detailnya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai hal yang terkait dengan mencari uang tambahan. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali ada episode baru. Selamat menonton! Channel ini sekarang punya konten baru nih, namanya Kisah Inspiratif. Di seri ini saya akan membahas kisah-kisah inspiratif baik dari dalam maupun luar negeri yang semoga bisa menyemangati teman-teman dalam mencari uang tambahan. Ya, nanti konten inspiratif ini rencananya selingan aja lah, diselang-seling dengan konten yang biasanya tentang tips mencari uang tambahan. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Atau kalau kalian punya request, saya maunya membahas topik apa, silakan bisa komen di bawah ya. Nah, siapa sih pengusaha panci yang omsetnya sampai miliaran per hari ini? Beliau bernama Yoyo Krubiantono. Sebelum menjadi entrepreneur, beliau dulunya sempat bekerja di beberapa perusahaan besar seperti Panasonic, General Electric, dan juga Danone. Tapi kemudian beliau resign, salah satunya karena ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Selain itu, beliau juga menyadari kalau bekerja di perusahaan besar, kemungkinan menjadi direktur tidaklah besar dan kalaupun bisa akan memakan waktu yang sangat lama. Keputusan ini termasuk nekat karena sebenarnya Pak Yoyo ini tidak memiliki modal yang banyak. Bahkan pada awal-awal berjualan, beliau sempat menggunakan kartu kredit milik istrinya tanpa pengetahuan istri beliau. Ketika kebanyakan orang berpikir membuka usaha itu adalah berdagang di pasar atau ruko, Pak Yoyo ini memiliki mimpi yang tinggi. Beliau ingin berjualan secara internasional. Dengan modal hasil pinjaman istri yang tidak seberapa itu, di tahun 2006, beliau membuka toko online dan membeli Facebook Ads untuk mendatangkan traffic ke toko online-nya. Ini langkah yang termasuk berani ya teman-teman, karena dulu di tahun 2006 punya toko online itu belum se-ngetrend sekarang. Saat ini perharinya modal beriklan Facebook Ads beliau adalah 1 miliar sehari. Iya, saya nggak salah ngomong. Perusahaan beliau itu habis 1 miliar per harinya hanya untuk pasang iklan. Kenapa berani habis uang sebanyak itu? Karena ternyata dari uang iklan sebanyak itu beliau bisa mendapatkan omset sekitar 2,5 kali lipatnya. Tapi tentunya beliau tidak langsung habis uang sebanyak itu ya. Di awal-awal usahanya, modal beriklan beliau itu mulai dari kecil dulu. Katanya sih mulai dari 200.000, terus jadi 1 juta, jadi 10 juta, begitu seterusnya, sampai akhirnya naik jadi 1 miliar sehari. Tapi uang sebanyak itu adalah untuk beriklan di berbagai negara di dunia ya teman-teman, kecuali di Korea Utara. Wah, habis uang iklan sebanyak itu kalau nggak laku gimana? Menurut Pak Yoyo, kalau kita mengeluarkan uang beriklan, itu memang adalah resiko. Dan kita harus berani belajar dari kesalahan kita. Misalnya, apakah target segmennya kurang pas atau bagaimana? Karena kalau kita menjual tapi pada orang yang tidak membutuhkannya, ya jadinya nggak ada yang beli. Disitulah gunanya Facebook Ads, karena di sistem mereka itu ada informasi yang lebih lengkap mengenai data target audiensnya. Umurnya berapa, tinggalnya di mana, hobinya apa, dan sebagainya. Jadinya kita bisa fine tune setting iklannya supaya lebih pas. Tapi beliau juga nggak sembarangan buka toko online. Beliau melakukan riset dulu untuk memilih mau memasarkan produk apa yang sekiranya dicari orang dan bisa mendatangkan keuntungan. Sampai akhirnya beliau memilih berdagang panci dan alat-alat dapur. Ya itu awalnya ya 14 tahun yang lalu. Kalau sekarang sih bisnis beliau sudah lebih besar dan merambah ke berbagai area seperti kosmetik, madu, dan sebagainya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari Pak Yoyo? Yang pertama adalah berani keluar dari zona nyaman.
Banyak orang yang punya mimpi, tapi cita-citanya tidak dikejar. Pak Yoyong ini kan dulunya kerja di berbagai perusahaan besar, tentunya gajinya juga lebih besar dari rata-rata. Tapi beliau tidak takut untuk keluar dari zona nyaman dan mulai berwirausaha. Kalau teman-teman tidak betah dengan kerjaannya atau ingin dapat uang yang lebih banyak, jangan cuma ngeluh aja dong. Apalagi zaman sekarang, berbagai informasi bisa didapatkan dengan mudah lewat internet. Saran saya, kalau mau belajar wirausaha, mulai saja sebagai sampingan dulu. Jangan dilepas kerja kantorannya supaya kalian masih tetap memiliki pemasukan yang stabil. Nanti kalau bisnis sampingannya itu sudah makin besar dan penjualannya juga sudah mulai stabil, barulah teman-teman bisa mempertimbangkan untuk fokus full time berwirausaha. Tapi kuncinya kita harus berani dulu untuk keluar dari zona nyaman. Selanjutnya, tentunya berani saja tidak cukup ya teman-teman. Kalau mau usahanya sukses, mesti melakukan riset dulu. Produk apa sih yang dicari orang? Produk apa yang profit marginnya lumayan? Dan produk apa sih yang tidak gampang rusak kalau dikirim jauh? Selain melakukan riset produk, Pak Yoyong ini juga melakukan riset untuk menentukan target pemasarannya. Beliau dengan sengaja memilih berfokus untuk dagang di Amerika Serikat karena konsumen di sana tidak keberatan membayar tinggi asal barangnya berkualitas. Jadinya profit marginnya juga dapat lumayan tinggi. Menurut saya, salah satu kunci yang membuat bisnis Pak Yoyong itu sebesar sekarang adalah karena beliau memilih untuk berfokus dagang online. Jadi konsumennya tidak terbatas pada orang yang lewat doang, tapi juga konsumen dari mancanegara, terutama dari negara-negara maju yang konsumennya memang punya disposable income cukup besar. Tapi tentunya buka website toko saja tidak cukup ya teman-teman. Kenapa Pak Yoyo sampai habis uang beriklan miliaran per harinya? Karena dia butuh untuk drive traffic ke websitenya dia. Jadi kalau teman-teman ingin meniru langkah beliau membuka website toko, harus siap juga keluar modal untuk membayar iklan. Atau alternatif lain, teman-teman bisa membuka toko online di marketplace yang memang sudah lebih ramai trafiknya. Selanjutnya adalah mulai dari kecil. Sebagian orang sudah takut dengan kata wirausaha karena yang terpikir, wah, mesti habis uang banyak nih, mesti sewa ruko, gaji karyawan, dan sebagainya. Tapi sebenarnya, kita bisa kok mulai dari kecil dulu asal ada kemauan. Pak Yoyo ini walaupun sekarang bisnisnya sudah miliaran, dan sekarang habis 1 miliar sehari cuma buat beriklan, tapi pas awal-awal kan modal dia berapa? Awalnya dia cuma pasang Facebook Ads 200.000 loh, nggak langsung banyak. Dan selain itu, beliau juga mau terus belajar dan tidak menyerah begitu saja. Kalau hasil Facebook Ads-nya tidak mendatangkan hasil yang diinginkan, beliau ubah-ubah lagi settingnya dan iklannya juga disesuaikan supaya lebih cocok dengan target pasarnya. Dan bisnis itu kan bukan cuma soal pasang iklan aja ya teman-teman, mesti memikirkan banyak hal. Misalnya aja aturan bea cukai alias custom, pajak, setup akun Payoneer, dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal besar dan kecil yang harus dipelajari oleh pengusaha pemula. Tapi enaknya dengan internet zaman sekarang kebanyakan informasi sih kita bisa search dengan mudah. Tapi ya itu, kita sendiri harus punya keinginan dan kemauan untuk belajar. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah mencari partner bisnis yang tepat. Berwirausaha itu tidak berarti semuanya harus dilakukan sendiri dari A sampai Z. Ketika mengembangkan bisnisnya dari dagang panci ke dagang kosmetik, Pak Yoyo mengatakan sendiri bahwa beliau itu tidak punya knowledge tentang bagaimana caranya membuat lipstick. Tapi kemudian beliau berpartner dengan manufacturer yang sudah memiliki kemampuan tersebut. Sama halnya dengan produk-produk beliau yang lain seperti panci, madu, dan sebagainya. Jadi memilih partner yang tepat itu sangat penting. By the way, kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut dari Pak Yoyong ini, beliau juga punya channel YouTube loh. Ini silakan linknya saya taruh di deskripsi ya. Di channelnya ini beliau membahas secara detail bagaimana tips-tips beriklan lewat Facebook dan juga bagaimana caranya menjadi reseller dari perusahaan-perusahaan beliau. Beliau juga kayaknya lumayan rajin loh menjawab kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Jadi silakan aja bisa mampir ke channel beliau. Selain itu, kalau kalian mau nonton video interview beliau dengan Deddy Corbuzier dan juga dengan Ci Christina Lee, saya juga taruh linknya di deskripsi ya. Saya nggak berani taruh video mereka di sini karena takut kena masalah copyright. Tapi kalau teman-teman punya waktu, silakan didengarkan interview-interviewnya karena kita bisa belajar banyak dari Pak Yoyong ini.
Atau kalau teman-teman ingin mendapatkan berbagai tips bagaimana caranya mencari uang tambahan, silakan juga mampir ke channel saya karena di sana ada banyak sekali video yang membahas bagaimana caranya mendapatkan penghasilan ekstra. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali ada konten baru. Biasanya saya upload beberapa kali dalam seminggu. Sekian dulu kisah inspiratif kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!